Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man wala. Alhamdulillah ya. Hari ini kita kembali ya di pelajaran hadis ya, di kelas 8B ya. Masih di bab atau pembahasan tentang amalan hati ya, tentang amalan hati ya. Kita masuk ke pelajaran keempat ya. Kemarin kita sudah belajar pelajaran ketiga yaitu tentang khauf dan roja ya. Kita masuk ke pelajaran keempat yaitu tentang husnuzon atau berbaik sangka ya. Silahkan sambil dibuka buku paketnya halaman 23 ya. Kita menyelesaikan materi ya sampai PTS ini, sampai di pelajaran keempat ini saja ya. Nah, di sini ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ibrahim membawa istrinya Hajar dan Ismail anaknya yang masih menyusui sampai di satu lembah yang berada di pegunungan Mekah. Di tempat tersebut tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Maka Hajar berdiri dan mendekati Ibrahim seraya berkata, "Wahai Ibrahim, engkau mau kemana? Dan mengapa engkau meninggalkan kami di sini dengan tidak engkau tinggalkan untuk kami sesuatu yang mencukupi kebutuhan kami?" Ibrahim tidak menjawabnya. Ketika berulang kali bertanya dan tidak dijawab, maka Hajar berkata, "Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini?" Ibrahim menjawab, "Iya." Hajar pun berkata, "Maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ya, Masya Allah nggih. Luar biasa ya. Ketika seorang nabi ya diperintahkan oleh Allah, mereka langsung menjalankannya walaupun itu mungkin sangat berat bagi mereka ya. Karena apa ya, yang perlu kalian ketahui, insya Allah kalian sudah tahu ya, Ismail ini adalah anak yang sangat diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim menunggu selama hampir 70 tahun ya untuk bisa mendapatkan seorang anak ya, untuk mendapat seorang anak. Dan pas dia mendapatkan seorang anak, dia diuji dengan dipisahkan dari anak dan istrinya yang sangat dia cintai ya, untuk diasingkan ke lembah yang ada di gunung di Mekah dan tanpa ada satu orang pun ada di sana. Tetapi dia tetap menjalankannya karena dia tahu itu adalah perintah Allah. Perintah Allah pasti adalah yang terbaik untuk dirinya dan juga pastinya untuk istri dan anaknya tersebut. Nah, di sini apa hubungan antara kisah tersebut dengan hadis berikut ini? Nah, ini ya hadis ke-6 ini yaitu tentang, kita baca bareng-bareng ya. An Jabiri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bisalasati ayyamin yaqulu la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dzani billahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Nah, itu ya. Nah, ini hadis ke-6 yang kita pelajari di kelas 8 ya. Berarti kita sudah ada 6 hadis nggih. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum beliau meninggal bersabda." Jadi 3 hari sebelum meninggal Rasulullah menyampaikan ini ya, hadis ini. "Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla." Nah, tadi ya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2877 ya. Di sini di kisah tadi ya, kisahnya Nabi Ibrahim bersama Hajar beserta Ismail, mereka berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa segala sesuatu yang ditetapkan Allah itu adalah yang terbaik untuk mereka ya. Walaupun tadi Hajar dan Ismail itu disimpan di sebuah lembah yang tidak ada orang satupun di sana, yang sangat gersang, tapi Hajar yakin dan juga Nabi Ibrahim yakin kalau Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka ya. Allah akan menjamin kehidupan mereka seperti itu ya. Itu adalah yang terbaik untuk mereka ya. Jadi pelajarannya atau ini adalah tentang
husnuzon atau berbaik sangka ya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu ya. Nah, di sini ada satu kosakata yaitu yuhsinu dzoni billah ya. Dia meyakini bahwa Allah akan merahmati dan juga memaafkannya ya. Itu ya. Hadis yang ke-6 ini ya, judulnya adalah husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Nah, di sini ada makna dan bimbingan dari hadis 6 tadi ya. Yang pertama, seorang mukmin selalu berbaik sangka kepada Allah sepanjang hidupnya sampai dia mati. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dzanni abadi bi ya. Itu artinya aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 7505 dan Muslim nomor 2675. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika hambanya berprasangka baik terhadap Allah, Allah pun demikian terhadap hambanya. Nah, jika hambanya berburuk sangka kepada Allah, Allah pun akan demikian kepada hambanya. Maka di sini kita harus selalu berbaik sangka terhadap Allah bagaimanapun keadaan kita ya, karena Allah lah yang paling tahu mana yang terbaik untuk hambanya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, husnuzon kepada Allah apabila mendorong dan membawa untuk mengerjakan amal soleh, maka merupakan husnuzon yang benar. Tetapi jika mengajak kepada perkara kejelekan dan tenggelam dalam kemaksiatan, maka merupakan perkara yang menipu. Jadi kalau kalian ingin berbuat kebaikan, berarti itu datangnya dari Allah ya. Yang mengajak kebaikan itu adalah yang benar ya. Nah, kalau misalnya kalian diajak untuk ada pikiran atau berbuat maksiat, berarti itu bukan dari Allah. Nah, tapi itu adalah dari syaitan ya. Itu adalah yang menipu kalian ya. Karena syaitan itu akan terus berusaha untuk menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan, seperti itu ya. Jadi berhusnuzon kepada Allah dalam mengerjakan amal soleh ya. Kemudian yang ketiga, ketika seorang hamba berhusnuzon kepada Allah dengan berharap kebaikan yang ada di sisinya, maka Allah tidak akan menghancurkan harapannya dan menyia-nyiakan amalannya. Nah, jadi ketika kita berhusnuzon kepada Allah dengan berharap kebaikan ya, maka Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya tersebut, seperti itu ya. Kemudian di sini ada lagi yang keempat ya. Di antara contoh husnuzon kepada Allah ya, sambil dilengkapi bukunya. Yang A, seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia yakin bahwa Allah itu adalah maha mendengar apa yang diucapkan oleh hambanya, apa yang didoakan oleh hambanya, dan juga Allah akan mengabulkan doa hambanya. Jika belum dikabulkan, maka tidak boleh berhusnuzon ya, teruslah berdoa ya. Kita tidak tahu kapan doa kita akan dikabulkan. Mungkin saja doa kita ditunda dulu, nanti akan diberikannya di akhirat nanti ya, seperti itu ya. Jadi janganlah sekali-kali kita berhusnuzon atau berburuk sangka kepada Allah ya, jika doa kita belum dikabulkan. Kemudian yang kedua, apabila berbuat dosa dan meminta ampun, dia menyangka bahwa Allah adalah maha pengampun segala dosa dan juga maha pengasih ya, tapi tidak boleh berlarut-larut dalam dosa tersebut ya. Jangan kita berpikiran mentang-mentang Allah maha pengampun terus kita selalu berbuat dosa. Jangan seperti itu kita memang manusia ya, manusia adalah tempatnya salah dan juga dosa ya. Itu adalah wajar ya. Karena apa? Karena Allah akan mengganti, misalnya manusia tidak pernah berdosa, Allah akan mengganti dengan manusia lain yang akan berbuat dosa ya. Kenapa? Karena dengan berbuat dosa manusia bisa memohon kepada Allah ya, memohon ampunan, kemudian dia berharap kepada Allah ya, seperti kemarin khauf, roja, dia merasa takut ya, dia akan berharap kepada Allah pengampunan Allah, seperti itu ya. Itu adalah sifat manusiawi ya. Kemudian yang ketiga adalah apabila mengerjakan amal soleh, dia menyangka bahwa Allah maha pemurah ya, dan akan menerima serta membalas segala amal soleh dengan kebaikan yang banyak. Seperti tadi ya, Allah tidak akan di sini ya, Allah tidak akan menghancurkan harapannya ya. Jadi jika kita melakukan amal soleh, yakinlah bahwa Allah itu akan menerima segala amalan kita dan juga membalasnya dengan kebaikan, seperti itu.
Kemudian di sini ada lagi, berburuk sangka kepada Allah merupakan tanda bahwa dia tidak mengenal Allah dan mengantarkan untuk banyak melakukan maksiat atau memaksakan diri. Nah, jadi janganlah sekali-kali kalian berburuk sangka kepada Allah ya. Jika kita menerima musibah, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah ya, nggak boleh marah-marah ya. Seperti itu ya, kita harus bersabar ya, karena Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Pasti ada hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, seperti itu. Kemudian di sini diantara contoh berburuk sangka kepada Allah, yang pertama, seorang hamba mengerjakan ketaatan dan dia menyangka bahwa Allah tidak menerima amalannya ya. Kemudian sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah, itu nggak boleh ya, tidak boleh berputus asa ya. Kemudian kedua, seorang hamba mengerjakan kemaksiatan dan dia menyangka bahwa Allah tidak melihat segala kemaksiatan tersebut, dan jika dia meminta ampun juga maka dia menyangka bahwa Allah tidak mengampuninya ya, seperti itu ya. Silahkan dilengkapi nggih. Kemudian yang ketiga, seorang hamba ketika berdoa kepada Allah dia menyangka bahwa Allah tidak akan mengabulkan doanya. Nah, itu juga salah satu contoh bersuudzon kepada Allah ya, berburuk sangka kepada Allah ya. Kemudian terakhir yang ketujuh, pada waktu kesulitan dan tertimpa musibah, seorang muslim hendaknya mengingat rahmat, kelembutan dan kebaikan Allah, karena hal tersebut akan membantu untuk meringankan musibah dan melewati kesulitan tersebut tadi ya. Bersabar atas segala musibah ya, karena Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita, dan juga pasti di dalam musibah ini ada hikmah yang tersembunyi ya, seperti itu oke. Nah, kemudian di sini ada perilaku keseharian ya. Aku mengamalkan amal soleh dan aku berbaik sangka kepada Allah ya. Semoga setelah pelajaran ini anak-anak selalu mengerjakan amal soleh yang bisa Anda kerjakan ya. Kalau bisa ditambah lagi semangatnya, ibadah sunnahnya ya. Kalau yang wajib itu tidak boleh tinggalkan ya, pasti harus selalu dikerjakan. Kalau bisa ditambah dengan yang sunnah seperti sholat duha yang kalau di sekolah pasti kita lakukan ya, di rumah juga ya. Semoga anak-anak semua istiqomah dalam melakukannya ya. Kemudian sholat malam ya, sholat tahajud, sholat witir ya, seperti itu. Kalau semoga bisa dikerjakan ya. Kemudian yang kedua, aku selalu mengharap rahmat dan ampunan Allah selama hidupku dan setelah aku mati ya. Jadi selalu berharap rahmat dari Allah ya atas segala apa yang kita lakukan ya, karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah ya, dan dosa mana yang diampuni oleh Allah. Makanya kita harus selalu berharap ya, dan juga memohon ampunan kepada Allah ya, seperti itu ya. Nah, untuk pengayaannya silahkan anak-anak bisa baca sendiri nggih. Di situ ada salaf dan husnuzon kepada Allah ya, tentang Sa'id bin Jubair ya, yang berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu sikap tawakal yang sebenarnya kepadamu dan husnuzon kepadamu ya, seperti itu ya. Silahkan kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, untuk latihannya ya, silakan kalian kerjakan mandiri aja ya di situ ya. Latihannya di halaman berapa itu? Di halaman 25 ya, evaluasi ya. Nanti jika ada yang belum paham silahkan semua tanyakan ke Ustazah ya. Nanti insya Allah akan ada soal di Google Form ya, tapi tidak sekarang ya. Mungkin Ustazah berikannya agak sore ya, nanti di grup hadis, khusus hadis ya. Ini silahkan kalian menghafalkan dulu ya hadis keempat dan kembali disetorkan di grup hadis ya. Nah, untuk yang kemarin belum menyetorkan silakan ya, masih Ustazah tunggu nggih hadis kelima. Sekarang udah tambah hadis keenam ya. Jangan lupa disetorkan beserta artinya nggih. Seperti itu ya. Nanti untuk latihan soalnya Ustazah kirimkan agak sore ya. Insyaallah nggih. Sekarang silakan kalian menghafalkan dulu hadis keenam beserta artinya, kemudian dikirimkan ke grup hadis ya, ke grup matematika dan hadis. Seperti itu nggih. Barakallahu fikuna, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu ya. Ustazah akhiri pelajaran hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.